Begini. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa kajian mengenai dari industri negara Cina. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke kajian materinya. Yang pertama yaitu fokus teknologi negara atau bidang teknologi utama yang dikembangkan. Cina menjadikan kecerdasan buatan atau AI sebagai pilar utama pembangunan nasional sejak 2017 dengan target menjadi pemimpin global pada 2030. AI diterapkan di pengawasan publik atau pengenalan wajah, transportasi atau kendaraan otonom, kesehatan atau diagnosis AI, e-commerce atau personalized service, dan pertahanan. Ekosistem AI didukung oleh universitas dan laboratorium industri, namun masih menghadapi isu privasi serta ketergantungan pada chip impor. Selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan teknologi utama atau contoh perusahaan unggulan dan perannya. Perusahaan teknologi terkemuka di Cina meliputi yang pertama Tencent, yaitu super app WeChat, game, AI, dan cloud. Yang kedua Baidu, yaitu pencarian internet, AI generatif, dan kendaraan otonom. Yang ketiga Alibaba, yaitu e-commerce, cloud, dan AI. Yang keempat Lenovo, yaitu perangkat keras, cloud, dan AI. Dan yang terakhir yaitu Xiaomi, yaitu smartphone, IoT, perangkat pintar, dan EV. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi pemerintah atau regulasi atau dukungan kebijakan, investasi, dan kolaborasi. Pemerintah Cina menjalankan strategi terintegrasi melalui program Made in China tahun 2025 untuk memperkuat sektor teknologi strategis dengan insentif pajak dan investasi besar di R&D. Dana investasi industri sirkuit terintegrasi nasional atau Big Fund senilai 47,5 miliar dolar mendukung manufaktur chip dan AI. Huawei memimpin pengembangan chip canggih di Shenzhen. Kebijakan digitalisasi industri dan promosi investasi asing juga dijalankan, termasuk kolaborasi pemerintah swasta melalui inisiatif AI Plus dan dana industri AI di Shenzhen. Selanjutnya yang keempat ada kekuatan dan keberhasilan atau hal yang membuat negara tersebut unggul. Cina adalah ekonomi terbesar kedua dunia, eksportir utama, dan pemimpin global di sektor 5G, AI, serta pembayaran digital. Keberhasilan didukung infrastruktur besar, investasi R&D tinggi, modernisasi militer, dan ekspansi global melalui Belt and Road Initiative. Selanjutnya yang kelima ada tantangan dan hambatan atau masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya. Cina masih bergantung pada impor chip canggih dari AS, Taiwan, dan Korea Selatan, sehingga pembatasan ekspor AS menghambat pengembangan AI tingkat lanjut. Isu privasi dan etika muncul karena penggunaan AI dalam pengawasan sosial yang ketat, menimbulkan kritik hak asasi manusia. Cina juga tertinggal dalam inovasi dasar AI, karena sebagian besar algoritma inti berasal dari Barat. Distribusi talenta menjadi masalah karena banyak ilmuwan AI Cina bekerja di luar negeri, dan sistem pendidikan domestik masih kurang mendukung kreativitas dan kebebasan akademik. Untuk mengatasi ini, Cina mempercepat swasembada chip, mendorong riset dasar, dan memperbaiki ekosistem inovasi.
Selanjutnya yang keenam yaitu apa yang bisa dipelajari Indonesia atau relevansi dan potensi adopsi. Indonesia dapat belajar dari China bahwa untuk mengatasi tantangan teknologi, penting membangun industri strategis dalam negeri seperti semikonduktor agar tidak bergantung pada impor. Selain itu, investasi pada riset dasar dan pengembangan laboratorium nasional perlu ditingkatkan agar inovasi bisa tumbuh dari dalam negeri. Penguatan sistem pendidikan dan pemberian insentif juga penting untuk mempertahankan talenta lokal agar tidak keluar negeri. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan universitas harus diperkuat untuk mempercepat inovasi, serta pengembangan teknologi harus selalu memperhatikan aspek etika dan perlindungan privasi masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Kiranya apa yang sudah dipaparkan bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bisa menambah pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.